Apakah azan seperti itu dianggap Ganjar sudah melakukan politik identitas? Ini orang yang menuduh, ini terlihat sekali yang pertama penuh dengan kebencian. Yang kedua berkehendak untuk menyudutkan Ganjar Pranowo. Dan yang ketiga, orang-orang ini adalah minim literasi. Tatak Ujiati serang Ganjar kampanye lewat azan, tuding Bawaslu pilih kasih karena tak beri teguran. Anies saja dulu ditegur habis-habisan, alah lebay lu tak. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kalau kita lihat pendapat dari MUI, dari Muhammadiyah, semuanya menyambut gembira. Azan itu adalah panggilan untuk sholat. Ini sisi lain dari seorang Ganjar Pranowo. Toh di situ tidak disebutkan pilihlah saya. Ganjar Pranowo tidak diiklankan dalam bentuk azan pun sudah tahu sangat religius. Azan ini adalah sisi religiusitas dari seorang Ganjar Pranowo. Kan bahwa politisasi agama itu mencakup menggunakan simbol-simbol agama untuk keuntungan elektoral. Beliau akan tetapi mengatakan bahwa praktik politisasi agama yang berada di level afirmasi identitas si calon itu nggak tergolong politisasi agama yang merusak tatanan masyarakat ataupun tumbuh kembang demokrasi. Misalnya menampilkan seorang politisi sedang beribadah, itu tidak merusak. Namun politisasi agama yang sudah membawa narasi peperangan, itu yang merusak. Ada juga literatur yang mengatakan bahwa kita harus bisa membedakan politik identitas atau politisasi agama dengan identitas politik. Saya pernah berdiskusi dengan seorang pengamat politik yang integritasnya nggak lagi kita ragukan, yaitu Bang Ray Rangkuti, bahwa menampilkan identitas kandidat itu bukan politisasi agama. Ya, Bro Eko. Jadi memang kegemparan soal azan kemarin itu memang sengaja digoreng oleh pihak-pihak yang capres mereka nggak bisa atau nggak terbiasa melakukan ritual seperti itu ya. Makanya mereka memakai narasi politik identitas. Padahal ada perbedaan besar ya antara menampakkan identitas diri dengan politik identitas. Setiap orang tuh punya identitas, itu yang paling penting. Ada identitasnya agamanya Kristen misalnya. Ada identitasnya bahwa dia itu seorang guru misalnya. Ada identitasnya apapun itu melekat pada diri seseorang. Ketika seseorang menampilkan identitasnya itu sah-sah saja dong. Misalnya seorang Kristen dia tampil bahwa dia ke gereja misalnya, atau pakai aksesoris ke Kristen yang menunjukkan ya kekristenan. Ya biasa aja, mestinya kan begitu. Pak Ganjar juga begitu kan, dia seorang muslim yang setiap hari juga sholat misalnya. Istrinya juga seorang muslimah, cucu seorang kiai besar ya, punya pesantren dan seterusnya. Artinya apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu malah contoh yang baik ya. Politik identitas itu mungkin saya jelaskan kembali bagi orang-orang yang minim literasi karena didasari oleh kebencian di dalam masjid atau mungkin dalam kampanye mengatakan pilihlah saya karena saya orang Islam. Ini tidak ada sama sekali. Bandingkan dengan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Ayat mayat ditulis di depan masjid. Siapapun yang mendukung penista agama tidak disolatkan di masjid kalau meninggal. Ini jelas-jelas politik identitas. Pegiat media sosial Tatak Ujiati mempersoalkan pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja terkait tayangan azan yang menampilkan Capres PDIP Ganjar Pranowo di stasiun TV swasta bukan termasuk kampanye politik. Ia mengungkit saat bakal Capres Anies Baswedan sholat Jumat di Masjid Al-Akbar Surabaya 7 Maret 2023 silam. Tatak pun menuliskan, Capres enggak, baca pres enggak, kan belum daftar. Kata Ketua Bawaslu menilai azan maghrib Capres PDIP bukan kampanye politik. Jadi ingat Bawaslu daerah yang kasih warning ke Anies Baswedan waktu sholat Jumat di Surabaya. Cuma sholat Jumat loh, bukan ceramah. Bawaslu sebar SMS blast selarang kegiatan Anies di salah satu masjid di Surabaya. Kok waktu itu nggak ada yang bilang, Capres enggak, baca pres enggak, kan belum daftar? Tulis Tatak sambil menyindir Ganjar.
Saat itu memang ribuan pendukung menunggu kedatangan Anies Baswedan, bahkan usai sholat Jumat Anies yang hendak keluar masjid langsung dikerubuti oleh para pendukungnya hingga Anies kesulitan untuk keluar masjid. Teriakan suara Anies Presiden saat itu pun bergema. Rahmat Bahagia pun menegur Anies. Ia bilang bagaimanapun Anies melanggar undang-undang pemilu. Ia pun juga menyebutkan tayangan azan yang menampilkan Ganjar tidak melanggar apapun karena Ganjar saat ini belum terdaftar sebagai capres resmi. Jika dilihat sangatlah berbeda, bahkan beda jauh malah. Ganjar saat tayangan azan apa ada selebaran yang beredar? Apa ada di tengah-tengah azan promosi suruh milih dia jadi presiden? Kemudian menyampaikan gagasan atau sebagainya? Tidak kan Bu Tatak? Ganjar juga tidak menebar tabloid, brosur atau semacamnya seperti yang dilakukan oleh kubu Anies Baswedan kala itu. Bahkan pernah beredar tabloid Anies yang tersebar di Kota Malang dibagikan kepada jemaah Masjid Al-Amin. Ada beberapa eksemplar tabloid yang sudah ditaruh di tempat khotbah. Setelah itu, tabloid juga dibagikan kepada jemaah usai sholat Jumat. Kayak gini, Tatak kok tiarap aja. Tapi terlepas dari apapun alasannya, pembagian tabloid tersebut kepada para jemaah masjid adalah tindakan yang sangat tidak dibenarkan. Ini kembali membuktikan jika politisasi rumah ibadah dan agama akan kembali dilakukan. Soal apa yang terjadi di DKI Jakarta akan kembali terulang. Tidak perlu mengambil kesimpulan terlalu dini mengenai siapa sebenarnya dalang di balik ini, meski kita bisa menebak. Tapi cara ini sungguh parah. Rumah ibadah pun mereka jadikan ajang untuk berkampanye berbau politik atau mempromosikan tokoh politik tertentu demi pilpres. Bahkan yang paling parah, masalah rekam jejak di DKI Jakarta saat Pilkada 2017 yang sungguh-sungguh mengerikan. Sampai mayat nenek Hindun pun dilarang diurus. Pendukung Anies ini sudah tidak perlu saya sebut lagi. Mereka ini rajanya politik identitas. Segala cara mereka lakukan, baik cara yang benar ataupun kasar. Politisasi agama sangat masif, intimidasi dengan menggunakan ayat-mayat pun pernah mereka pakai. Harusnya semua pihak menahan diri dan memakai cara yang benar dalam berpolitik. Tapi kalau sudah bicara soal nafsu berkuasa yang kadang sudah sampai ke ubun-ubun, agak susah memang. Godaannya terlalu berat untuk diabaikan. Hal ini tentu berbeda dengan Ganjar, dia tidak mencuri start kampanye, menebar tabloid di masjid, bahkan mengerahkan massa pendukung untuk sholat Jumat di Surabaya yang mengganggu aktivitas jemaah lain. Ganjar hanya melakukan tugas-tugasnya sebagai gubernur. Setelah selesai, ia ingin mendengarkan keluh kesah warga secara langsung untuk menyerap aspirasi dari warga. Dan soal iklan azan yang dilakukan Ganjar tentu tidak masuk pada politik identitas karena tidak menimbulkan gangguan atau segregasi kepada masyarakat secara langsung. Kalau memang tidak suka, ya matikan saja televisinya. Gampang bukan? Justru yang disebut politik identitas, contohnya ya melarang orang memilih pemimpin tidak seiman, mengancam orang lain kalau memilih pemimpin yang tidak mereka dukung, jenazahnya disuruh mandi dan pergi ke kuburan sendiri. Kalau memilih pemimpin yang tidak sesuai dengan yang mereka mau, maka akan dikasih azab dan jualan neraka. Itu terjadi di Pilgub DKI 2017. Tatak masih ingat kan? Semua terpampang jelas kok. Dan kelompok itu mendukung Anies. Dan itu fakta. Jadi tidak ada gunanya juga Tatak menyoal hal ini. Karena mau dibela seperti apapun, Anies tetap lekat dengan politik identitas. Nggak salah kalau dia dijuluki sebagai Bapak Politik Identitas. Bagaimana menurut Anda? Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Bupati keberatan, saya hadir, akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap, daripada merusak acara, saya menyatakan kepada Pak Saifullah Mansum, Kiai Saifullah Mansum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Terekam kamera amarah Caimin diusir rakyat Kalimantan. Bupati Tanah Laut tolak kehadiran Caimin yang tak tahu malu nebeng acara pemerintah. Waduh, makin kelihatan watak aslinya nih. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Kan tuan rumahnya saya, yang menggunakan kan saya tidak pernah mengundang beliau gitu loh. Karena ini acara pemerintahan kan, ya saya tidak ingin kemudian nanti digoreng jadi masalah-masalah politik ya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiyatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mansum. Dan ini sudah dirancang lama, saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut,
2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Kapasitas beliau hadir Pak kali ini. Beliau itu pembina Cikia Pusat, terus kedua inisiator Nusantara Mengaji. Kebetulan beliau wakil ketua DPR. Kebetulan ini kok beberapa waktu lalu itu soal ini kan udah lama gitu loh. Kasih ya Tuhan yang ya beliau pembina Cikia itu aja. Lebih dulu. Iya. Itu kan itu dibaca dan diklarasikan sebagai inisiator Nusantara. Pencapresan. Tapi kalau kehadiran di sini untuk membuka atau sebagai tamu atau semula kami sebagai pengurus saya ingin kalau beliau membuka bagus sekali gitu. Sudah hati saya sudah senang ya walaupun nggak bisa buka. Gus Muhaimin sudah berniat baik karena itu diundang dan ditelepon langsung oleh Ketua Umum JKHNU. Oleh sebab itu sekali lagi janganlah bersikap tidak sopan. Sesama pejabat negara, saya tahu Bupati punya otoritas di Tanah Bumbu. Tapi jangan memperlakukan Ketua Umum saya, Wakil Ketua DPR RI, dengan cara yang tidak terhormat. Seperti dilansir dari laman detik.com, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkapkan amarahnya karena jauh-jauh datang ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan, tapi batal membuka MTQ internasional. Bupati Tanah Laut Sukamta mengaku pihaknya tidak mengundang ketum PKB itu. Musyawarah Tilawatil Quran atau MTQ Internasional digelar pada Selasa 5 September di Tanah Laut, Kalsel. Caimin mengaku diundang oleh Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH untuk membuka acara itu dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR. Ia berkata, "Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal Hufadz yang disingkat JQH yang ketua umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Maksum dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional," kata Caimin di Nasdem Tower Rabu 6 September. Caimin mengaku telah jauh-jauh datang ke Tanah Laut, namun ketika tiba di lokasi, Caimin mendapatkan laporan bahwasanya Bupati Tanah Laut tidak berkenan Caimin membuka acara tersebut. Ia berkata, "Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana tiba-tiba Kiai Haji Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil menangis-nangis. Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah kalau begitu acara silakan berlangsung. Saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka," kata Caimin. Setelah itu Caimin melakukan sholat. Usai sholat, ia diberitahu bahwa Bupati Tanah Laut juga keberatan jika Caimin hadir dalam acara itu. Caimin pun mengatakan kepada panitia bahwa dirinya marah sebab dia telah datang jauh-jauh dari Jakarta ke Tanah Laut dan meluangkan waktunya. Ia berkata, "Saya menyatakan Pak Kiai Saifullah Maksum saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini. Kok ternyata sampai di sini sampean nggak jelas mengundang saya. Kalau gitu nggak usah undang saya." Terus bilang ke Pak Saifullah, "Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu ada saya nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini. Tolong saya foto di backdropnya saja," kata Caimin. Caimin akhirnya memutuskan untuk pulang. Caimin menekankan tidak ada intimidasi yang ia terima pada acara itu. Ia sempat bertanya kepada panitia kenapa Bupati Tanah Laut menolak kehadirannya. Ia mendapatkan jawaban bahwa sebagian dana dari acara tersebut menggunakan APBD. Kata Caimin, "Tapi Bupati memang saya tanya Pak Saifullah kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini. Ini kan acara pusat, pengurus pusat kantornya di PBNU. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran gak berkenan. Tahu gitu saya biayai sendiri," kata Caimin. Di sisi lain, Bupati Tanah Laut Sukamta buka suara mengenai batalnya Caimin membuka acara. Ia mengatakan Caimin tidak diundang oleh Pemda dalam acara itu. Sukamta juga membantah adanya dugaan intimidasi. Kata Sukamta, nggak ada dong intimidasi dari siapapun. Sukamta mengatakan dalam rapat tak ada pembicaraan Caimin akan hadir. Pihaknya sejak awal mengundang Wapres Ma'ruf Amin atau Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas namun berhalangan.
Ia berkata, waktu berjalan rapat berkali-kali kita tidak ada kok pembicaraan soal Caimin. Saya nggak tahu apa-apa. Sukamta mengatakan acara tersebut digelar Pemkab Tanah Laut bersama dengan Jamiatul Qura wal Hufaz atau JQH Nahdlatul Ulama. Namun ia mengaku tidak mengundang Caimin dalam kegiatan tersebut. Kata Sukamta, ini kan acara kami, pemerintah daerah. Memang kita ada JQH, ada ikut di tempat kita. Tapi kok tiba-tiba Pak Muhaimin ada di situ? Saya tidak mengundang siapa-siapa, saya tidak mengundang yang bersangkutan. Waduh, sudah betul tuh Pak Bupati, enak aja. Panitia yang sudah capek-capek menyiapkan acara jauh-jauh hari, giliran acara sudah siap, undang masa banyak, tiba-tiba ada politisi nggak tahu diri nebeng mau cari muka untuk ajang pilpres. Sudah betul itu ditolak. By the way, ini bukan atas perintah Om Wowo kan Pak? Kan Anda pas mau maju jadi cabub dulu diusung Gerindra sama PKS. Jangan-jangan Om Wowo mau balas dendam karena koalisinya ditinggal PKB secara mendadak. Saya mau coba tanya sama rumput yang bergoyang. Bagaimana menurut Anda?